Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 3 ingin membahas materi mengenai variasi individual peserta didik. Sebelum berlanjut ke materi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, langsung saja kita akan masuk ke materinya. Peserta didik menjadi pokok persoalan dan tumpuan perhatian dalam semua proses transformasi yang disebut pendidikan. Peserta didik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 4 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tersebut. Peserta didik memiliki berbagai karakteristik. 1. Peserta didik adalah individu yang memiliki potensi yang khas sehingga ia merupakan insan yang unik. Setiap peserta didik memiliki dan perlu dikembangkan dan diaktualisasikan sehingga mampu mencapai taraf perkembangan yang optimal. 2. Peserta didik adalah individu yang berkembang. Artinya, peserta didik telah mengalami perubahan di dalam dirinya secara wajar, baik yang ditunjukkan pada diri sendiri maupun yang diarahkan pada penyesuaian dengan lingkungannya. 3. Peserta didik adalah individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Sebagai individu yang sedang berkembang, maka proses pemberian bantuan dan bimbingan perlu mengacu pada proses perkembangan. 4. Peserta didik adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Maksudnya, dalam perkembangannya, peserta didik memiliki kemampuan berkembang ke arah dewasa. Di samping itu, dalam diri peserta didik juga dapat kecenderungan untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada pihak lain. Oleh karena itu, tahap demi tahap, orang tua ataupun pendidik harus memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mandiri dan bertanggung jawab sesuai kepribadian sendiri. Teori-teori psikologi tentang hakikat peserta didik. Menurut Toto Suharto, tahun 2006.123, peserta didik adalah makhluk Allah yang terdiri dari aspek jasmani dan rohani yang belum tercapai taraf kematangan, baik fisik, mental, intelektual, maupun psikologinya. Oleh karena itu, ia senantiasa memerlukan bantuan, bimbingan, dan arahan pendidik agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal dan membimbingnya menuju kedewasaan. Potensi dasar yang dimiliki peserta didik kiranya tidak akan berkembang secara maksimal tanpa melalui proses pendidikan. Karena peserta didik merupakan komponen manusiawi yang terpenting dalam proses pendidikan, maka guru sebagai pengajar diharapkan mampu menguasai pemahaman tentang hakikat peserta didik. Menurut pandangan, ada 4 teori psikologi tentang hakikat manusia. Ada 4 pandangan teori ilmiah agar pendidik mudah untuk memahami sifat dan peserta didik satu dengan yang lain. 1. Pandangan psikodinamika. Teori psikodinamika adalah psikologi yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan tingkah laku atau kepribadian manusia. Teori psikodinamika ini dipelopori oleh Sigmund Freud di tahun 1856 sampai 1939. Menurut teori ini, tingkah laku manusia hasil tenaga yang beroperasi di dalam pikirannya yang sering tidak didasari oleh individu. Bagi Freud, ketidaksadaran merupakan bagian dari pikiran yang terletak di luar kesadaran yang umum dan berisi dorongan-dorongan intelektual. 2. Pandangan
behavioristik. Waston dan teorikus behavioristik lainnya seperti Skinner di tahun 1904 sampai 1990 meyakini bahwa tingkah laku manusia merupakan hasil dari pembawaan genetis dan pengaruh lingkungan atau situasional. Jadi, menurut teori ini, tingkah laku manusia dari mulai awal dia lahir sampai dewasa adalah merupakan hasil dari bawaan dari dirinya sendiri dan juga terpengaruh dari lingkungan sekitar mereka tersebut. Pandangan humanistik. Teori ini melihat manusia sebagai aktor dalam drama kehidupannya, bukan reaktor terhadap insting atau tekanan lingkungan. Teori ini berfokus pada pentingnya pengalaman didasari yang bersifat subjektif dan self-direction. Jadi, dalam teori humanistik, manusia digambarkan secara optimistik dan penuh harapan terhadap potensi-potensi untuk menjadi sehat dan tumbuh secara kreatif. Manusia digambarkan sebagai individu yang aktif, bertanggung jawab, mempunyai potensi kreatif, bebas, tidak terikat oleh berbelenggu masa lalu, berorientasi ke depan, dan selalu berusaha untuk self-fulfillment atau mengisi diri sepenuhnya untuk beraktualisasi. Kegagalan mewujudkan potensi-potensi ini lebih disebabkan oleh pengaruh yang bersifat menjerat dan keliru dari pendidikan dan latihan yang diberikan oleh orang tua serta pengaruh-pengaruh sosial lainnya. 4. Pandangan psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal memfokuskan perhatian pada dimensi spiritual dan pengalaman-pengalaman rohani manusia. Psikologi transpersonal sebenarnya merupakan kelanjutan atau lebih tepatnya pengembangan dari psikologi humanistik. Peserta didik sebagai makhluk individual. Sebagai organisme yang sedang tumbuh dan berkembang, peserta didik dipandang sebagai individu yang berbeda antara satu dengan yang lain. Secara etimologi, istilah individu berasal dari kata Latin individuum yang berarti tidak dapat terbagi, perseorangan dan pribadi. Dalam bahasa Inggris, individu berasal dari kata in dan divided. Kata in salah satunya mengandung pengertian tidak, sedangkan divided artinya terbagi. Jadi, arti individu adalah tidak terbagi atau satu kesatuan. Menurut Jogja Darajat di tahun 1995, beliau mengungkapkan individu adalah manusia perseorangan yang memiliki pribadi dan jiwa sendiri, di mana dengan kekhususannya, jiwa tersebut menyebabkan individu yang satu berbeda dengan yang lain. Selanjutnya adalah perbedaan individual peserta didik. Setiap anak adalah unik. Ketika kita memperhatikan anak-anak dalam kelas, kita akan melihat perbedaan individual yang sangat banyak. Bahkan, anak-anak dengan latar belakang usia hampir sama akan memperlihatkan penampilan, kemampuan, temperamen, minat, dan sikap yang sangat beragam. Ada beberapa segi perbedaan individual yang perlu mendapat perhatian. Ialah perbedaan dalam hal yang pertama, kecerdasan, yang kedua, kecakapan, yang ketiga, hasil belajar, yang keempat, bakat, yang kelima, sikap, yang keenam, kebiasaan, 7, pengetahuan, 8, kepribadian, 9, cita-cita, 10, kebutuhan, 11, minat, 12, pola-pola dan tempo perkembangan, 13, cita-cita jasmaniah, dan yang terakhir, latar belakang lingkungan. Beberapa aspek perbedaan individual peserta didik. Yang pertama, perbedaan fisik motorik. Kecakapan motorik atau kemampuan psikomotorik merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi gerakan syarat motorik yang dilakukan oleh syaraf pusat untuk melakukan kegiatan. Yang kedua, perbedaan intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah serta beradaptasi dan belajar dari pengalaman. Yang ketiga, perbedaan kecakapan bahasa.
Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan kata dan kalimat yang penuh makna, logis, dan sistematis. Yang keempat, perbedaan psikologis. Psikologi secara umum adalah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Yang kelima, perbedaan kognitif. Kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, perbedaan latar belakang. Perbedaan latar belakang dan pengalaman mereka masing-masing dapat memperlancar atau menghambat prestasinya, terlepas dari potensi individu untuk menguasai bahan. Selanjutnya, perbedaan bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan akan berkembang dengan baik apabila mendapatkan rangsangan dan pemupukan secara tepat. Yang kedelapan, perbedaan kesiapan belajar. Perbedaan latar belakang yang meliputi perbedaan sosioekonomi sosiokultural dapat menyebabkan tingkat kesiapan belajar yang berbeda pada anak yang berumur sama. Perbedaan lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga selalu memberikan pengaruh terhadap anak dalam bersikap. Dan yang terakhir, perbedaan tingkat pencapaian. Tingkat pencapaian anak merupakan suatu fungsi yang menunjukkan nilai belajar anak. Murid dalam posisi puncak di suatu kelompok biasanya mampu belajar matematika dengan cepat, sementara murid dengan posisi terendah di dalam kelasnya biasanya merupakan pelajar yang lambat. Karakteristik individu sebagai peserta didik dan implikasinya terhadap pendidikan. Karakteristik individu adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada individu sebagai hasil pembawaan dan lingkungannya. Untuk menjelaskan karakteristik individu, baik dalam hal fisik, mental, dan emosional, ini biasanya digunakan istilah natur dan nurtur. Natur adalah karakteristik individu dan sifat khas seseorang yang dibawa sejak kecil atau yang diwarisi sebagai sifat bawaan. Sedangkan nurtur adalah faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi individu sejak dari masa pembuahan sampai selanjutnya. Dalam pembelajaran mengenai karakteristik individu peserta didik, ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh pengajar, yaitu 1. Karakteristik yang berkenan dengan kemampuan awal atau prerequisite skills seperti kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, dan hal-hal yang berkaitan dengan psikomotor. 2. Karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang dan status sosiokultural. 3. Karakteristik yang berkenaan dengan perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, minat, dan lain-lain. Implikasi faktor fisik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, perlu diperhatikan sarana dan prasarana yang ada jangan sampai menimbulkan gangguan pada peserta didik. Misalnya, tempat untuk pelaksanaan pendidikan yang kurang sesuai, ruangan yang gelap dan terlalu sempit yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Di samping itu juga perlu diperhatikan waktu istirahat yang cukup. Penting juga untuk menjaga supaya fisik tetap sehat dengan adanya jam-jam olahraga bagi peserta didik di luar jam pelajaran. Misalnya, melalui kegiatan ekstrakurikuler kelompok olahraga. Implikasi faktor intelektual terhadap penyelenggaraan pendidikan. Teori Piaget mengenai perkembangan kognitif sangat erat dan penting hubungannya dengan umur serta perkembangan moral. Konsep tersebut menunjukkan bahwa aktivitas adalah sebagai unsur pokok dalam perkembangan kognitif. Pengalaman belajar yang aktif cenderung untuk memajukan perkembangan kognitif, sedangkan pengalaman belajar yang pasif dan hanya menikmati pengalaman orang lain saja akan mempunyai konsekuensi yang minimal terhadap perkembangan kognitif, termasuk di dalamnya perkembangan intelektual. Selanjutnya,
Implikasi faktor bakat khusus terhadap penyelenggaraan pendidikan. Berbeda dengan kemampuan yang menunjuk pada suatu performance yang dapat dilakukan sekarang, bakat sebagai potensi masih memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu performance dapat dilakukan pada masa yang akan datang. Semiawan 1987 dan Munandar 1992. Dalam kaitan ini, untuk menunjang perkembangan bakat umum maupun bakat khusus terlebih supaya mencapai titik optimal, perlu dilakukan langkah-langkah antara lain dikembangkannya suatu situasi dan kondisi yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan bakat-bakatnya, dengan selalu mengusahakan adanya dukungan psikologis maupun fisiologis. Dilakukan usaha menumbuh kembangkan minat dan motivasi berprestasi yang tinggi, serta kegigihan dalam melakukan usaha di kalangan anak dan remaja. Dikembangkannya program pendidikan berdiferensi di lingkungan lembaga pendidikan formal, yaitu sekolah, guna memberikan pelayanan secara lebih efektif kepada peserta didik yang memiliki bakat khusus menonjol. Implikasi faktor sosial kultural terhadap penyelenggaraan pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang diserahi tugas untuk mendidik, tidak kecil peranannya dalam rangka mengembangkan hubungan sosial peserta didik. Untuk itu, rambu-rambu berikut dapat digunakan sebagai titik tolak untuk pengembangan hubungan sosial peserta didik. Sekolah harus merupakan dasar untuk perkembangan kepribadian peserta didik. Kemudian, saling menghargai merupakan kunci yang dapat digunakan untuk menanggulangi masalah-masalah yang timbul dalam hubungan dengan peserta didik. Pola pengajaran yang demokratis merupakan alternatif yang sangat bermanfaat bagi guru. Implikasi faktor komunikasi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Beberapa hal di bawah ini dapat digunakan sebagai acuan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Yang pertama, memberi penjelasan dalam menyampaikan informasi kepada peserta didik yang berkaitan dengan iptek hendaknya. Kedua, memberikan penjelasan yang meyakinkan, artinya menerangkan hal-hal yang benar dan menghindari penjelasan yang salah, baik disengaja maupun tidak. Memberi penjelasan secara gamblang dan sederhana sehingga semua peserta didik dapat menangkapnya dengan baik. Menghindari berbicara dengan bahasa yang muluk dan mengusahakan berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta didik. Menghindari penggunaan kata-kata yang tidak jelas, tidak pasti dan tidak tegas. Memeriksa kembali penjelasan apakah semua peserta didik telah mengerti terhadap informasi yang disampaikannya. Yang terakhir, mengajukan pertanyaan. Terkait mengajukan pertanyaan, hal yang perlu diusahakan oleh pendidik dalam kaitannya dengan kegiatan ini adalah: yang pertama, mengulangi pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik. Yang kedua, menempatkan pertanyaan peserta didik dalam konteks keseluruhan bahan pelajaran. Yang ketiga, merangsang peserta didik agar mau mengajukan pertanyaan. Dan yang terakhir, merespon pertanyaan dengan baik. Kesimpulan, peserta didik adalah orang yang memiliki potensi dasar yang perlu dikembangkan melalui pendidikan, baik secara fisik maupun psikis. Baik pendidikan itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat di mana anak tersebut berada. Di dalam proses belajar mengajar, siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Siswa itu akan menjadi faktor penentu sehingga menuntut dan dapat mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya. Perbedaan individu diantaranya perbedaan kognitif, perbedaan kecakapan bahasa, perbedaan kecakapan motorik, perbedaan
perbedaan latar belakang, perbedaan bakat, perbedaan kesiapan belajar, perbedaan tingkat pencapaian, perbedaan lingkungan keluarga, latar belakang budaya dan etnis, dan yang terakhir yaitu faktor pendidikan. Demikianlah tadi pembahasan materi mengenai variasi individual peserta didik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.